menambah bahan bacaan di perpustakaan bagi mahasiswa yang ingin mengetahui lebih dalam tentang bidang housekeeping. Sedangkan manfaat terhadap industrinya yaitu dapat dipakai sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan mutu pelayanan di bidang perhotelan, khususnya menyangkut kebersihan dan keindahan hotel. Nah, di sini juga saya menggunakan pembatasan masalah. Di sini peneliti hanya membahas tentang standar kerja housekeeping di era adaptasi kebiasaan baru di Suris Boutique Hotel. Yang berikut bab 2, landasan teori. Di sini saya akan menjelaskan pengertian judul yang saya bahas. Yang pertama itu standar kerja. Standar kerja merupakan pedoman atau acuan serta target dan tujuan dalam melaksanakan suatu pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Yang berikutnya housekeeping. Housekeeping adalah bagian departemen yang bertugas untuk memelihara, menjaga, merawat kebersihan dan kerapian hotel. Yang berikutnya adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru adalah pola kehidupan baru dalam masa pandemi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, adaptasi kebiasaan baru ini diterapkan di Indonesia guna untuk mencegah penularan virus COVID-19 dengan mulai menerapkan AKB. AKB adalah adaptasi kebiasaan baru dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menggunakan sabun, dan mematuhi aturan yang berlaku. Dan yang berikutnya pengertian hotel. Hotel adalah jenis akomodasi yang menyediakan layanan, makanan, minuman, dan penunjang lainnya yang dikelola secara komersial. Yang berikutnya bab 3 yaitu waktu dan tempat penelitian. Yang pertama, waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan 16 Maret 2021 atau dalam kurun waktu 3 bulan. Nah, tempat penelitian ini dilaksanakan di Suris Boutique Hotel Jalan Belambangan nomor 5 Kuta Bali. Dan yang menjadi objek penelitiannya di sini adalah standar kerja housekeeping di era adaptasi kebiasaan baru. Sumber data. Nah, sumber data yang saya pakai di sini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung di tempat penelitian di Suris Boutique Hotel. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, karya ilmiah, dan internet yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang dibahas. Yang berikutnya, teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama itu observasi partisipatif, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung di tempat penelitian. Dan peneliti melakukan pengamatan langsung di Suris Boutique Hotel. Yang kedua, wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Di sini penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan Bapak Imade Wiranata selaku manajer Suris Boutique Hotel dan Pak Sylvester Bara selaku housekeeping supervisor di Suris Boutique Hotel. Sedangkan yang berikutnya metode dokumentasi, yaitu metode pengolahan data yang diambil dari dokumen-dokumen maupun karya ilmiah. Yang berikutnya metode analisis data. Nah, analisis yang digunakan dalam penulisan laporan akhir studi ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode pengolahan data dengan cara menggambarkan data secara rinci dan sistematis hingga diperoleh simpulan secara umum. Yang berikutnya hasil dan pembahasan bab 4, yaitu di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang gambaran umum Suris Boutique Hotel. Suris Boutique Hotel adalah salah satu daerah yang terletak di daerah Kuta. Suris Boutique Hotel adalah hotel yang terdaftar di bawah PT Widhi Harta Jaya yang didirikan pada tahun 2011. PT Widhi Harta Jaya didirikan oleh Bapak Nyoman Mobil Sunarta dan Suris Boutique Hotel ini dibuka pada 15 November 2012. Nama Suris Boutique Hotel diambil dari nama ibu dari Bapak Nyoman Mobil Sunarta sendiri, yaitu Ibu Suris. Hotel ini terletak sangat strategis, yaitu di Jalan Belambangan nomor 5 Kuta Bali dengan jumlah 3 kamar. Boutique Hotel memiliki fasilitas kolam renang, restoran, free wifi, dan area parking yang bisa menampung sekitar 8 mobil tamu. Suris Boutique Hotel memiliki 3 tipe kamar, yaitu superior room, Deluxe Pool View Room, Deluxe Pool Access Room, dan merupakan salah satu hotel bintang 3 dengan model bangunan yang bernuansa klasik. Suris Boutique Hotel memiliki 37 kamar yang terdiri dari 14 kamar superior berada di lantai 3,
14 kamar dilas full view berada di lantai 2, dan 9 kamar dilas full akses berada di lantai 1. Untuk gambar letak lokasi semua gambar logonya bisa dilihat di halaman 14 dan 15. Yang berikutnya, departemen yang ada di Suris Boutique Hotel. Yang pertama itu Operation Departemen, Departemen Akuntansi, General Sekretari atau Human Resource Departemen, Departemen Tata Boga, dan Departemen Pelayanan Makanan dan Minuman. Nah, fasilitas yang ada di Suris Boutique yang pertama itu kamar yang terdiri dari 3 tipe, yaitu superior room, dilas full view room, dilas full access room. Yang kedua kolam berenang, yang ketiga restoran, dan yang keempat lobby. Nah, yang berikut struktur organisasi ada full attendant dan semuanya memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan masalah yang saya akan bahas dalam penulisan laporan akhir studi ini. Yang pertama itu standar kerja housekeeping dalam membersihkan kamar di era adaptasi kebiasaan baru di Suris Boutique Hotel. Yang pertama itu standar membersihkan kamar yang status occupied yang memberikan side please make up. Nah, ada pun standar yang terdapat di sana. Yang pertama dari standar persiapan diri, di mana housekeeping wajib menggunakan alat pelindung diri seperti masker, pengecekan suhu sebelum kerja, serta menggunakan face shield saat kerja. Yang kedua, untuk penataan troli, selain menyetap cleaning supplies, cleaning equipment, ditambah lagi dengan masker, hand sanitizer, dan cairan disinfektan. Dan yang berikutnya, standar dalam membersihkan kamar berstatus expected departure atau tamu check out dan ditempati tamu yang baru expected arrival. Nah, ini untuk pembersihan kamar check out, sebelum memulai pembersihan itu, housekeeping wajib menyemprot semua kamar dengan cairan disinfektan. Dan yang berikutnya, standar membersihkan kamar berstatus vacant clean dan akan ada tamu yang mendapati pada hari tersebut. Nah, di sini untuk pembersihan kamar berstatus vacant clean, housekeeping hanya mengecek kembali kebersihan kamar serta kelengkapan amenities dan yang ada dalam kamar. Dan yang berikut permasalahan yang kedua yaitu standar kerja housekeeping dalam membersihkan public area di era adaptasi kebiasaan baru di Suris Boutique Hotel. Nah, yang pertama, standar membersihkan lobby, koridor, style, restoran, front office, dan employer area. Nah, di sini saya menjelaskannya itu per section, yaitu standar membersihkan lantai, standar membersihkan jendela, standar membersihkan furniture, dan standar penanganan sampah. Dan yang berikutnya, standar membersihkan toilet umum. Untuk toilet umum, karena merupakan area yang sensitif atau rentan terkena menjadi sumber penyakit, sehingga housekeeping wajib menyemprot cairan disinfektan untuk area-area yang seringkali disentuh oleh tamu. Dan yang berikutnya bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, standar kerja housekeeping dalam membersihkan kamar di era adaptasi kebiasaan baru di Suris Boutique Hotel adalah mengikuti standar sesuai dengan prosedur protokol kesehatan seperti mewajibkan pemakaian masker, pengecekan suhu, cuci tangan, dan gunakan hand sanitizer. Yang kedua, standar kerja housekeeping dalam membersihkan public area di era adaptasi kebiasaan baru di Suris Boutique Hotel adalah mengikuti standar sesuai protokol kesehatan. Untuk area yang sering dilewati atau dipakai oleh tamu, housekeeping selalu menyemprot cairan disinfektan. Nah, sarannya yang pertama itu, housekeeping lebih menaati lagi prosedur protokol kesehatan selama bekerja. Yang kedua, housekeeping harus tingkatkan lagi kebersihan kamar dan public area. Dan yang ketiga, housekeeping tetap berhati-hati dalam bekerja dan ikuti semua standar kerja yang telah ditentukan. Demikian presentasi dari saya, terima kasih.